Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Puspitasari dengan NIM 2214394 dari Prodi Asuransi Syariah kelas C semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan video mengenai underwriting asuransi konvensional versus underwriting asuransi syariah yang merujuk pada buku Muhaimin Iqbal yang diterbitkan tahun 2006, yaitu yang berjudul Asuransi Syariah dalam Praktik, Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba. Baik, yang pertama yaitu underwriting asuransi konvensional. Dalam asuransi konvensional, underwriting dilakukan untuk memilih mana objek risiko yang ditanggung dan mana yang tidak. Ini berarti seorang underwriter akan membuat suatu penilaian berdasarkan semua risiko yang diajukan kepada perusahaan yang diperkirakannya secara kolektif akan menguntungkan. Kemudian, underwriter juga akan menentukan besar premi dan nilai deductible. Nilai deductible itu juga bisa disebut dengan own risk atau risiko sendiri. Jadi, nilai deductible itu menjelaskan jumlah tertentu yang harus dibayar pemegang polis jika terjadi klaim. Kemudian, lanjut, yang sepadan dengan nilai antisipasi klaim dari tertanggung, biaya manajemen dan akuisisi. Dan yang juga dianggap paling penting, harus diperoleh keuntungan underwriter untuk perusahaan itu sendiri. Jadi, underwriting asuransi konvensional itu mengacu pada proses evaluasi risiko yang dilakukan oleh perusahaan asuransi sebelum menerima atau menolak sesuatu aplikasi asuransi dari calon nasabah. Biasanya proses ini bertujuan untuk menentukan apakah perusahaan asuransi bersedia memberikan perlindungan asuransi kepada calon nasabah, seberapa besar premi harus dibayarkan, dan syarat-syarat apa yang akan diterapkan pada polis asuransi itu tersebut. Terus dalam underwriting asuransi konvensional, perusahaan asuransi akan mengumpulkan informasi terkait dengan calon nasabah seperti riwayat kesehatan, terus usia, terus pekerjaannya, gaya hidupnya, sejarah klaim asuransi sebelumnya, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi risiko yang ditanggung. Berdasarkan informasi ini, perusahaan asuransi akan melakukan analisis risiko untuk menentukan apakah calon nasabah memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk menerima perlindungan asuransi. Jadi, jika hasil evaluasi risiko menunjukkan bahwa calon nasabah memiliki risiko yang rendah atau dapat dikelola dengan baik, perusahaan asuransi mungkin akan menerima aplikasi tersebut dengan premi yang sesuai. Namun, jika risiko yang ditanggung dianggap tinggi atau tidak dapat diterima, perusahaan asuransi pun dapat menolak aplikasi atau menawarkan premi yang lebih tinggi atau syarat-syarat yang lebih ketat. Terus, underwriting asuransi konvensional merupakan bagian penting dalam industri asuransi untuk memastikan keberlanjutan bisnis, mengelola risiko secara efektif, dan memberikan perlindungan yang sesuai kepada nasabah.
Jadi, berikut ini adalah persamaan dasar underweighting untuk asuransi konvensional, yaitu ada 3. Yang pertama itu rasio biaya akuisisi ditambah rasio biaya klaim ditambah rasio biaya manajemen. Itu kurang lebih dari 100%. Jadi, rasio biaya akuisisi ditambah rasio klaim ditambah rasio biaya manajemen sama dengan rasio gabungan atau combined operating ratio atau bisa disingkat COR. Apabila combined operating ratio atau COR lebih kecil dari 100%, maka profit margin underweighting adalah 100% dikurangi combined operating ratio atau COR. Sebaliknya, jika combined operating ratio lebih besar dari 100%, maka kerugian underweighting adalah sama dengan combined operating ratio dikurangi 100%. Dari uraian dan persamaan underweighting di atas, paling tidak muncul 2 permasalahan dilihat dari sudut pandang asuransi syariah, yaitu yang pertama, beberapa orang atau organisasi yang sangat membutuhkan proteksi bisa tidak mendapat proteksi yang dibutuhkan apabila underweighting orang atau organisasi ini tidak akan memberikan hasil underweighting yang positif. Dilanjut, yang kedua, bahkan setelah memilih kelompok yang seharusnya mewakili orang atau organisasi yang diperkirakan akan memberikan keuntungan, underweighter akan tetap dapat mengalami berbagai kerugian yang signifikan. Adapun permasalahan underweighter asuransi konvensional yang dilihat dari sudut pandang asuransi syariah itu terdiri dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, prinsip-prinsip pokok asuransi. Jadi, asuransi konvensional dan asuransi syariah memiliki prinsip-prinsip pokok yang berbeda. Asuransi konvensional menggunakan prinsip ganti rugi dan iktiqad baik sepenuhnya. Sedangkan asuransi syariah berdasarkan prinsip tabaru atau setiap peserta memberikan kontribusi untuk membantu peserta lain dalam kelompoknya yang mengalami kerugian. Terus mudharabah yaitu kesepakatan antara perusahaan asuransi syariah dan peserta untuk berbagi hasil investasi yang diperoleh. Dan wakalah yaitu perusahaan asuransi syariah sebagai perwakilan peserta untuk mengelola dana yang telah diberikan. Terus yang kedua itu aspek pengelolaan risiko. Jadi, risiko pada peserta asuransi syariah dibebankan pada perusahaan dan peserta secara bersama-sama karena berdasarkan prinsip bantuan menolong antar atau nasabah. Sedangkan pada asuransi konvensional, risiko transfer kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung dalam perusahaan polis. Jadi kalau asuransi konvensional itu menggunakan transfer risk, sedangkan asuransi syariah itu menggunakan sharing risk. Terus yang ketiga aspeknya itu pengelolaan dana. Metode klaim pembayaran asuransi syariah dilakukan melalui pencairan dana tabungan bersama. Sedangkan pada asuransi konvensional, dana bisa langsung dicairkan dari rekening perusahaan asuransi. Terus yang keempat aspeknya yaitu pemegang polis.
Asuransi syariah didaftarkan untuk satu keluarga atau dapat memiliki manfaat bersama. Sedangkan pada asuransi konvensional hanya ditujukan kepada pemegang polis. Dan lanjut aspek yang kelima itu yaitu aspek underwriting. Proses underwriting asuransi syariah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang pokok-pokok asuransi dalam batas-batas waktu dan biaya, dan pertimbangan risiko yang akan diambil, memutuskan menerima atau tidak risiko-risiko tersebut, dan menentukan syarat-syarat yang diperlukan. Terus aspek yang terakhir yaitu tujuan underwriting. Tujuan utama underwriting asuransi syariah itu adalah melindungi perusahaan dari seleksi kerugian. Sedangkan pada tujuan asuransi konvensional, proses underwriting tetap fokus pada pemberian persetujuan dan penerbitan pertanggungan. Jadi, dari segi asuransi syariah, penjaminan dalam perspektif makosid syariah mencakup pengumpulan informasi tentang calon tertanggung, pengembangan risiko terhadap calon tertanggung, dan pengumpulan dana yang diperlukan. Perspektif makosid itu dalam asuransi syariah itu adalah sebuah konsep yang mengacu pada tujuan utama syariat Islam yang fokusnya pada pemeliharaan kepentingan manusia dalam bentuk agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam asuransi syariah itu jadi perspektif makosid itu digunakan untuk membantu mengidentifikasi dan membantu pengelolaan risiko yang mungkin terjadi, serta untuk membantu mengelola dana yang diperlukan untuk mengelola risiko tersebut. Jadi permasalahan underwriting asuransi konvensional yang dilihat dari sudut pandang asuransi syariah itu terdiri dari 6 aspek. Yang pertama itu prinsip-prinsip pokok asuransi, terus yang kedua pengelolaan risiko, yang ketiga pengelolaan dananya, yang keempat pemegang polis, yang kelima underwriting, dan keenam itu tujuan underwriting. Jadi kalau di asuransi syariah itu dia ada kayak namanya perspektif makosid. Jadi perspektif makosid itu kayak bertentangan dengan yang ada di asuransi konvensional. Karena perspektif makosid itu mengacu pada tujuan utama syariat Islam yang fokus pada pemberian dana dan pemberian kepentingan manusia dalam bentuk agama, jiwa, akal, dan keturunan dan hartanya. Oke, dilanjut dari pembahasan yang di buku. Kalau yang di buku permasalahannya cuma disebutkan ada 2. Yang pertama itu beberapa orang atau organisasi yang sangat membutuhkan proteksi bisa tidak mendapatkan proteksi yang dibutuhkan apabila underwriting orang atau organisasi ini akan memberikan hasil underwriting yang positif. Yang kedua itu, bahkan setelah memilih kelompok yang seharusnya mewakili orang atau organisasi yang diperkirakan akan memberikan keuntungan underwriter yang akan dapat mengalami berbagai kerugian yang signifikan. Seperti terlihat dari data statistik industri di Amerika Serikat selama 28 tahun terakhir, di mana telah membuktikan hal tersebut dan menunjukkan bahwa hanya 2 tahun dari 28 tahun underwriter berhasil memperoleh keuntungan atau Combined Operating Ratio yang disingkat COR di bawah 100%.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa tidak hanya teori underwriting konvensional yang tidak lagi valid atau tidak lagi layak dengan kebutuhan saat ini, melainkan juga secara sengaja para underwriter asuransi konvensional di negara maju telah mengabaikan teori dan disiplin ilmu mereka dan sangat mengandalkan perolehan pangsa pasar dan juga mengandalkan pendapatan investasi untuk kompensasi kerugian underwriting. Jadi ini berarti bahwa para underwriter asuransi konvensional telah mengabaikan koridor bisnis mereka, yaitu pola underwriting yang bijaksana. Lebih jauh lagi, di negara-negara maju tersebut, investasi asuransi konvensional cenderung untuk terlalu mengandalkan investasi dalam bentuk deposito, hingga nyata bahwa asuransi konvensional sangat kental terpengaruh oleh praktik-praktik yang mengandung riba. Selanjutnya, underwriting asuransi syariah. Underwriting asuransi syariah mempunyai tujuan yang sangat berbeda. Konsep dasarnya adalah memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil di antara para peserta yang secara relatif homogen. Dengan dasar pemikiran ini, melalui asuransi syariah diharapkan para peserta tolong-menolong satu sama lain, disertai dengan adanya perlindungan yang sifatnya mutual. Maka, semua peserta akan merasa aman dan menikmati perlindungan yang mereka butuhkan. Jadi, underwriting dalam asuransi syariah adalah proses penilaian dan pengklasifikasian risiko seseorang atau kelompok peserta calon asuransi syariah untuk menentukan besaran premi dan menemukan apakah calon akan menerima atau menolak. Proses underwriting ini bertujuan memberikan skema pembagian risiko yang profesional dan adil antar para peserta yang secara relatif homogen. Terus penjamin dalam asuransi syariah mencakup 3 konsep yang penting yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi syariah untuk menerima dan menolak suatu penutupan risiko. Yang pertama, kemungkinan menderita kerugian. Kondisi ini diperkirakan berdasarkan apa yang terjadi pada masa lalu. Yang kedua, tingkat risiko, yaitu kerusakan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Yang ketiga, hukum bilangan, di mana semakin banyak objek yang punya risiko yang sama atau hampir sama, akan semakin bertambah baik bagi perusahaan karena penyebaran risiko akan lebih luas dan kemungkinan kerugian dapat diramalkan secara sistematis. Underwriting dalam asuransi syariah juga mencakup 3 elemen penting yang menjadi dasar bagi proses underwriting. Karena proses dasar underwriting konvensional dan underwriting syariah itu berbeda. Ini 3 proses dasar yang ada di underwriting asuransi syariah, yaitu yang pertama, pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah suatu perjanjian
antara seorang penanggung yang mengikat dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tertentu. Yang kedua itu underwriting. Underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seorang calon nasabah atau peserta yang dikaitkan dengan besaran resiko yang menentukan besaran premi. Underwriting bertujuan memberikan skema pembagian risiko atau sharing risk yang profesional dan adil di antara para peserta atau nasabah yang secara relatif homogen. Yang ketiga itu polis asuransi. Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi juga berisi informasi tentang jenis asuransi, jangka waktu, jumlah premi, kondisi pemberian asuransi, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah atau peserta. Proses underwriting dalam asuransi syariah mencakup 3 tahap, yaitu yang tahap pertama, penilaian risiko. Penilaian risiko meliputi pengumpulan data tentang calon peserta seperti usia, kondisi kesehatan, pekerjaan, lamanya perjanjian asuransi, dan berat badan. Tahap kedua, setelah pengklasifikasian risiko, data dikumpulkan, calon peserta akan dimasukkan ke dalam kategori risiko yang sesuai dengan kondisi dan kemungkinan kerugian yang diperkirakan. Dan yang terakhir, tahap ketiga, keputusan underwriting. Setelah proses penilaian dan klasifikasi risiko selesai, underwriter akan membuat keputusan apakah calon peserta ini atau nasabah akan diterima atau ditolak. Jika calon peserta atau nasabah diterima, underwriter akan menetapkan klasifikasi risiko dan menentukan besarnya premi. Tujuan utama underwriting dalam asuransi syariah adalah melindungi perusahaan dari risiko yang mungkin terjadi, serta memastikan bahwa peserta asuransi yang diperoleh memenuhi kriteria yang diperlukan. Underwriting dalam asuransi syariah mencakup proses penaksiran mortalitas atau tingkat kematian, atau morbiditas atau tingkat kesehatan calon tertanggung, serta menentukan apakah calon akan menerima atau menolak, dan menentukan klasifikasi peserta. Tujuan dari penjaminan asuransi syariah adalah melindungi perusahaan asuransi dari risiko yang mungkin terjadi. Underwriting asuransi syariah juga mengacu pada prinsip wasaton, yaitu tengah-tengah, yang berarti penekanan pada rasa keadilan bagi nasabah dan perusahaan. Perusahaan asuransi syariah wajib memiliki pedoman underwriting untuk produk yang dipasarkan, yang mencerminkan bahwa pelaksanaan proses seleksi risiko dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan praktik perasuransi yang berlaku umum. Dengan demikian,
Underwriting asuransi syariah adalah proses yang mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam dalam menilai risiko dan menetapkan premi, serta memastikan bahwa semua keputusan dan praktik yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan tujuan tersebut di atas yang telah disebutkan tadi, maka peran underwriting asuransi syariah diantaranya adalah sebagai berikut. Itu yang pertama, menetapkan risiko yang relatif homogen dalam suatu kelompok peserta atau calon peserta. Yang kedua, menetapkan ruang lingkup perlindungan yang dibutuhkan oleh para peserta atau calon peserta dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, menetapkan estimasi biaya secara keseluruhan yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada para peserta tersebut. Dan terakhir, keempat, mendistribusikan skema kontribusi proporsional dan adil yang selayaknya menjadi beban dari setiap peserta. Adapun persamaan underwriting asuransi syariah yang mewakili sebuah model wakalah. Dapat dijelaskan melalui konsep akad wakalah bil ujroh yang merupakan satu dari 3 konsep utama dalam asuransi syariah. Akad wakalah bil ujroh merupakan perjanjian antara pihak yang menjadi wakil dan pihak yang menjadi muwakil. Wakil merupakan orang yang diberi hak atas melakukan tindakan atau transaksi tertentu secara khusus. Sedangkan muwakil merupakan orang yang menyetujui tindakan atau transaksi tersebut. Persamaan underwriting asuransi syariah yang mewakili akad wakalah bil ujroh dapat dijelaskan melalui beberapa elemen, yaitu yang pertama, usaha tolong-menolong. Akad wakalah bil ujroh merupakan konsep yang berasal dari prinsip tolong-menolong atau yang disebut tabaru dalam asuransi syariah. Dalam konteks underwriting, ini berarti bahwa peserta asuransi berbagi risiko dengan perusahaan asuransi dan setiap peserta akan menerima bantuan atau tolong dari perusahaan asuransi jika terjadi sesuatu kerugian. Yang kedua, ketentuan wakil. Akad wakalah bil ujroh memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wakil, seperti cakap hukum, dapat menjalankan tugas yang diwakilkan, dan tidak memiliki konflik dengan syariah Islam. Yang ketiga, ketentuan muwakil. Akad wakalah bil ujroh juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh muwakil, seperti pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan, orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, dan dapat menyetujui tindakan atau transaksi yang diwakilkan. Yang keempat, bentuk manajemen dana. Dalam konteks penjaminan, akad wakalah bil ujroh mengatur bagaimana dana akan dikelola dan disimpan kepada peserta asuransi. Dana akan dikelola oleh perusahaan asuransi dan akan diserahkan kepada peserta asuransi jika terjadi kerugian. Yang kelima, pembagian proporsi tabaru dan ujroh. Akad wakalah bil ujroh juga mengatur bagaimana dana akan dibagi
antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Proporsi tabaru dan ujroh akan diteruskan kepada peserta asuransi sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan. Jadi persamaan underwriting asuransi syariah yang mewakili akad wakalah itu melalui beberapa elemen atau beberapa tahap, yaitu tahap pertama usaha tolong-menolong, tahap kedua ketentuan wakil, tahap ketiga ketentuan mewakil, tahap keempat bentuk manajemen dana, yang terakhir tahap kelima pembagian proporsi tabaru dan ujroh. Terus persamaan underwriting asuransi syariah yang mewakili akad wakalah birujo ini adalah model yang digunakan untuk mengatur bagaimana dana akan disalurkan dan diteruskan kepada peserta asuransi, serta bagaimana risiko akan dibebankan dan diteruskan antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Terus persamaan underwriting asuransi syariah yang mewakili sebuah model wakalah itu ada rasio ongkos risiko murni, ditambah rasio biaya akuisisi, ditambah rasio biaya wakalah operator. Itu sama dengan 100%. Dengan menggunakan model underwriting asuransi syariah dan persamaannya, terutama model wakalah, kita dapat melihat dengan jelas bahwa peserta sebenarnya tidak harus dipilih oleh operator. Sekumpulan peserta yang sulit memperoleh perlindungan yang wajar dari asuransi konvensional dapat bekerja sama satu sama lain untuk memberi perlindungan dengan bantuan operator asuransi syariah. Hal ini juga mirip dengan sejarah lahirnya PNI Club, Oil Insurance Limited, dan Rent a Captive. Maka melalui konsep ini, semua peserta yang memenuhi syarat di dalam suatu kelompok yang relatif homogen akan mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan masing-masing dengan biaya kontribusi yang berimbang atau proporsional dengan tingkat resikonya. Pada saat yang sama, operator asuransi syariah tidak terekspos pada kerugian underwriting. Satu-satunya kemungkinan di mana para operator asuransi syariah dapat merugi hanyalah apabila mereka tidak dapat mengolah operasi secara efisien sehingga pengeluaran biaya melebihi pendapatan wakalah yang diterimanya. Tetapi proses tersebut merupakan bagian dari risiko bisnis yang tidak dianggap sebagai transaksi gharar. Adapun contoh dari proses underwriting asuransi syariah, yaitu prinsip kebersamaan atau mudharabah. Dalam asuransi syariah, prinsip mudharabah dapat diterapkan dalam proses underwriting. Ini berarti bahwa perusahaan asuransi dan nasabah berbagi keuntungan dan kerugian dari polis asuransi. Dalam hal ini, underwriting dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan bersama antara perusahaan asuransi dan nasabah atau calon peserta. Yang kedua itu transparansi dan keadilan. Proses underwriting dalam asuransi syariah harus dilakukan secara transparan dan adil.
Informasi yang diperlukan untuk menilai risiko harus disampaikan dengan jelas kepada nasabah, dan keputusan underwriting harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Dan ketiga, larangan maisir dan goror. Dan riba. Dalam underwriting asuransi syariah, perusahaan asuransi harus menghindari unsur maisir, yaitu spekulasi, goror, itu ketidakpastian, dan riba itu bunga, dalam menetapkan premi dan syarat-syarat polis. Karena dalam syariat Islam, kita dilarang menggunakan goror, maisir, dan riba. Jadi ini berarti bahwa perusahaan asuransi harus mempertimbangkan dengan hati-hati risiko yang ditanggung tanpa mengandalkan spekulasi dan ketidakpastian atau bunga yang berlebihan, karena itu melawan prinsip syariah Islam. Yang keempat itu evaluasi risiko berbasis prinsip syariah. Proses underwriting asuransi syariah juga melibatkan evaluasi risiko berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, dalam asuransi kesehatan syariah, perusahaan asuransi akan menilai risiko kesehatan calon nasabah dengan memperhatikan prinsip kesehatan dan kebersihan syariah. Yang kelima, konsultasi dengan ahli syariah. Dalam beberapa kasus, perusahaan asuransi syariah dapat mengkonsultasikan keputusan underwriting kepada ahli syariah atau Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah, underwriting asuransi syariah bertujuan untuk memberikan perlindungan asuransi yang sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam, serta memastikan bahwa proses tersebut adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat. Adapun konsep underwriting asuransi syariah yang baik itu melibatkan mengidentifikasi dan klasifikasi risiko secara profesional dan adil di antara peserta asuransi yang relatif homogen. Peserta underwriting meliputi pengenalan risiko, penilaian jenis polis yang diinginkan, dan keputusan untuk menerima atau menolak risiko. Faktor-faktor yang mempengaruhi underwriting adalah kemungkinan mengalami kerugian, tingkat risiko, jumlah hukum, dan perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Underwriter harus mempertimbangkan jenis-jenis risiko dan membuat keputusan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan maqasid syariah. Untuk melaksanakan konsep underwriting asuransi syariah yang baik, tantangan bagi underwriter asuransi syariah adalah untuk menemukan jawaban-jawaban dari persoalan-persoalan di atas berikut. Jadi yang pertama, bagaimana memilih dan menargetkan risiko-risiko yang relatif homogen dari sekelompok peserta tertentu agar dapat memberikan skema pembagian risiko yang proporsional, adil, dan terjangkau. Yang kedua, bagaimana mengelola risiko secara keseluruhan di bawah skema yang mereka buat sehingga memberikan hasil underwriting yang relatif stabil dan terprediksi secara relatif akurat, yang pada gilirannya dapat diterjemahkan ke dalam perhitungan biaya kontribusi yang stabil dan terprediksi. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengatur operasional asuransi syariah secara efisien yang menghasilkan beban terkecil kepada para peserta, tetapi tetap memberikan perlindungan yang optimal bagi para peserta.
Jadi kesimpulan, underwriting asuransi konvensional dan underwriting asuransi syariah itu memiliki perbedaan dalam konsep dan prosesnya. Yaitu seperti prinsip dasarnya, asuransi konvensional. Underwriting dalam asuransi konvensional didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis yang umumnya berorientasi pada keuntungan seperti pembagian risiko, penetapan premi berdasarkan statistik, dan analisis risiko, serta tujuan memaksimalkan laba perusahaan. Sedangkan asuransi syariah itu, underwriting dalam asuransi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba, maisir, dan goror, dan unsur-unsur haram lainnya seperti prinsip mudorobah dan musyarakah menjadi dasar dalam pembagian keuntungan dan risiko antara perusahaan asuransi dan nasabah. Terus penilaian risiko. Asuransi konvensional itu penilaian risikonya dalam asuransi konvensional lebih fokus pada data statistik, analisis aktuaria, dan penilaian finansial yang menggunakan model matematika dan teknik statistik. Sedangkan asuransi syariah itu penilaian risiko dalam asuransi syariah juga mempertimbangkan faktor-faktor finansial dan statistik, namun dengan tambahan penekanan pada prinsip-prinsip syariah seperti kepatuhan terhadap ajaran Islam dalam bisnis dan investasi, serta pemilihan risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Terus adapun tujuan dan orientasinya, kalau asuransi konvensional itu tujuan utamanya dari underwriting asuransi konvensional adalah untuk melindungi perusahaan asuransi dari risiko yang tidak terkendali, serta mengoptimalkan keuntungan melalui penetapan premi yang dapat berdasarkan analisis risiko. Sedangkan asuransi syariah itu tujuan dari underwriting asuransi syariah adalah untuk memberikan perlindungan finansial kepada nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan kebersamaan dalam berbagai risiko dan keuntungan. Dan yang terakhir itu kriteria penetapan premi. Kalau asuransi konvensional, penetapan premi dalam asuransi konvensional didasarkan pada analisis risiko, statistik, sejarah klaim, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi risiko tertanggung. Sedangkan asuransi syariah itu penetapan premi dalam asuransi syariah juga mempertimbangkan faktor-faktor yang sama, namun dengan penekanan pada keadilan dan ketidakberlawanan dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi, dengan demikian, meskipun kedua jenis underwriting memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengelola risiko asuransi, pendekatan prinsip dan kriteria yang digunakan dalam underwriting asuransi konvensional dan asuransi syariah berbeda dengan secara signifikan. Mungkin cukup sekian presentasi video yang saya buat tentang underwriting asuransi konvensional versus underwriting asuransi syariah yang merujuk pada buku Iqbal Muhaimin, yaitu Asuransi Umum Syariah dalam Praktik Upaya Menghilangkan Goror, Maisir, dan Riba. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.